Panglima Sentik adalah seorang bangsawan pasir yang diberi mandat menjadi pelatih perang tentara Kesultanan Pasir pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Ali Alam Syah saat dia dinobatkan menjadi Sultan pada tahun 1890. Ketika Sultan Muhammad Ali Alam Syah ditangkap Belanda dan diasingkan di Banjarmasin, Panglima Sentik memutuskan membawa pasukan yang dibinanya melakukan perjuangan menyerang kepentingan Belanda dengan taktik perang gerilya yang sangat merepotkan Belanda. Pengabdian dan perjuangan yang dilakukannya berlangsung hampir sepanjang hidupnya hingga ia menemui ajal, tewas ditembak mati tentara Belanda. Prestasi perang gerilya Panglima Sentik yang paling menggemparkan dan membuat Belanda menjadi sangat marah yaitu ketika ia beserta pasukannya menghadang kapal Belanda dari Banjarmasin yang membawa Mayor Silham, Komandan Divisi Kalimantan Tenggara yang berkedudukan di Barabai, beserta pasukannya yang akan masuk ke Muara Pasir di pagi buta. Ikut pula dalam pelayaran itu Kontroler Tanah Grogot, Knapert, yang baru pulang dari Banjarmasin. Semua orang Belanda dalam kapal itu dibunuh, kecuali Mayor Silham yang diculik dan dibawa lari ke markas persembunyian mereka di Telake. Nasib perwira Belanda itu tidak pernah diketahui dengan pasti, apakah dia dibunuh di Telake, atau dibuang di tengah laut. Sepak terjang perlawanan Panglima Sentik terhadap Belanda turut dipantau oleh media di negeri Belanda dengan terus menurunkan berita perkembangan peperangan yang berlangsung di pasir. Berikut beberapa kliping surat kabar Belanda tentang perlawanan rakyat Pasir yang dipimpin Panglima Sentik. Surat kabar Leidsdagblad edisi 10 Oktober 1905 melaporkan tentara Belanda dan pasukan Panglima Sentik terus saling serang dan bunuh. Pemerintah kawasan Kalimantan Tenggara pada tanggal 14 September menerima telegram sebagai berikut. Berdasarkan pesan melalui telepon kemarin, Komandan Patroli Kramer pergi ke Tanah Grogot, Pasir, untuk menangkap kepala kampung Telake atas peristiwa tewasnya seorang tentara berkebangsaan Eropa, Sersan Ostrom dengan NRP 40.268 dan seorang tentara dari pribumi. Keduanya adalah tentara KNIL, admin. Kepala kampung dibunuh beserta 5 pengikutnya. Surat kabar Belanda, Leidsdagblad edisi 23 Januari 1906 memberitakan pasukan Panglima Sentik mencegat dan membunuh Kontroleur Knapert, Kontroler Tanah Grogot, dan Mayor Silham, Komandan Divisi Kalimantan Tenggara yang berkedudukan di Barabai, beserta seluruh pasukan patrolinya. Koresponden di Batavia melaporkan kelompok gerilyawan orang pasir mencegat pasukan patroli dari Barabai serta Kontroler Knapert, seluruhnya tewas. Sedangkan Mayor Silham yang merupakan Komandan Divisi Kalimantan Tenggara, dinyatakan hilang. Pasir adalah kerajaan kecil di kawasan pantai timur Kalimantan, di sebelah tenggara berbatasan dengan daerah administratif Kutai, sebelah barat berbatasan dengan daerah administratif Amuntai dan Martapura, sebelah selatan dengan Tanah Bumbu dan timur dengan Selat Makassar. Kerajaan ini telah diserahkan kepada Belanda oleh Kesultanan Banjar pada tahun 1826. Orang Pasir merupakan penduduk asli di sana, sementara orang Bugis banyak tinggal di ibu kota, Tanah Grogot, admin, dan di sepanjang sungai sekitarnya. Pasir merupakan bagian dari daerah administratif Pasir dan Tanah Bumbu. Tapi sejak tahun lalu ditingkatkan statusnya menjadi bagian terpisah di bawah pimpinan seorang kontroler. Gejolak kerusuhan di Pasir mulai terjadi pada bulan Juli 1905. Pada bulan itu petugas patroli di daerah Telake, Desa Muara Telake dan Sebakung di Longkali, admin, melepaskan tembakan yang menewaskan sejumlah anggota kelompok perusuh yang menamakan diri mereka sebagai pasukan Panglima Sentik. Kelompok ini memperlihatkan sikap bermusuhan kepada pemerintah dan melakukan kerusuhan di Tanah Grogot. Mayor HNA, Seward, Komandan Sipil dan Militer, segera setelah menerima berita itu, pada tanggal 20 Juli 1905 pergi menemui Sultan Pasir yang pengaruhnya telah merosot dan beberapa bekas anggota Partai Nasional di sana untuk menanyakan informasi dan keterangan posisi markas kelompok perusuh. Namun mereka mengaku tidak tahu dan dalam posisi tidak berdaya. Sultan secara tersamar memperlihatkan sikap bermusuhan dan setelah sebelumnya enggan bekerja sama dalam rencana pembangunan jalan Tanah Grogot-Kuaro. Surat kabar Belanda, Leidsdagblad, edisi 23 Januari 1906, pasukan Panglima Sentik mencegat dan membunuh Kontroleur Knapert, Kontroler Tanah Grogot, Tanah Pasir, dan Mayor Silham, Komandan Divisi Kalimantan Tenggara yang berkedudukan di Barabai, beserta seluruh pasukan patrolinya tewas.
Peristiwa terbunuhnya 2 perwira Belanda beserta seluruh pasukan patrolinya itu membuat pejabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia, Jakarta, marah. Dia lantas memerintahkan pejabat tinggi sipil dan militer kolonial Belanda di Banjarmasin merancang tipu muslihat untuk melenyapkan Kesultanan Pasir. Itulah intisari berita yang ditulis koresponden surat kabar tersebut di Batavia. Setelah beberapa bulan pertempuran sengit di hutan Mendik, keberadaan Panglima Sentik jarang terlihat di tengah-tengah pasukannya yang mana mereka selalu melakukan perang gerilya. Mereka sering menyerang pos dan patroli prajurit kolonial Belanda di daerah perkampungan sepanjang aliran Sungai Telake. Saat itu Panglima Sentik rupanya sedang menderita sakit pada paha kanan bagian dalam, sehingga pokung atau tidak bisa berjalan. Rupanya kabar tentang Panglima Sentik sedang sakit didengar oleh Kepala Kontroler Pasir di Tanah Grogot, Tanah Pasir. Kapten Infanteri J. Van Droos tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan segera memerintahkan komandan pasukannya segera mengepung dan menangkap Panglima Sentik. Panglima Sentik kala itu merupakan tokoh Pasir nomor 2 yang sangat dicari Belanda setelah Pangeran Panji Kusumanegara. Semula mereka anggap hanya sebagai perusuh, namun akhirnya mereka kewalahan melawan perjuangan rakyat Pasir, sehingga menyebutnya sebagai kelompok pemberontak. Kapten Infanteri J. Van Droos mengirimkan pasukan 2 peleton, sekitar 80 serdadu, yang dipimpin seorang letnan 1 dan sersan mayor. Setibanya di Kampung Mendik, pasukan Belanda langsung mengepung dan menggeledah seluruh rumah penduduk yang saat itu rata-rata atap dan dindingnya terbuat dari kulit kayu sungkai dan daun nipah. Namun, mereka tidak menjumpai sosok yang dicari, yakni Panglima Sentik. Mereka kemudian mengintimidasi para pemilik rumah agar memberitahu keberadaan Panglima Sentik, tapi tak satu pun warga memberi keterangan. Belakangan tentara Belanda bertemu seorang warga bernama Tung yang sedang mencari buran keladi. Mulanya Tung enggan memberitahu keberadaan Panglima Sentik, tapi setelah diiming-iming hadiah uang dan diberi 10 keping tembakau, Tung akhirnya buka mulut. Warga asal titik-titik yang sudah lama bermukim di Kampung Mendik itu memberitahu kepada tentara Belanda bahwa Panglima Sentik tinggal di rumah kerabatnya. Tung bahkan menunjukkan rumah tempat persembunyian Panglima Sentik, tepatnya di ujung Kampung Mendik yang di sekelilingnya terdapat rawa-rawa dan di tengahnya ada sebuah dataran tinggi. Oleh masyarakat Kampung Mendik menyebutnya Pulau Payobawen, Pulau Bain. Di tempat itulah terdapat kebun dan sebuah rumah. Pasukan Belanda langsung mengepung rumah yang agak tinggi, lantainya sekitar 2 meter dari tanah, atap dan dindingnya terbuat dari kulit kayu sungkai. Setelah terkepung sebagian tentara Belanda mendobrak pintu yang tertutup rapat, lalu melakukan penggeledahan ke seluruh pojok rumah, namun tidak seorang pun berhasil ditemui. Komandan pasukan Belanda itu merasa ada yang aneh, sebab periuk, panci kuno, yang ada di dapur masih berisi nasi dan abu dapurnya masih panas. Belanda yakin, bahwa penghuni rumah tersebut bersembunyi atau sudah melarikan diri. Namun, kabar beredar bahwa Panglima Sentik tidak bisa berjalan karena sakitnya cukup parah. Ketika menatap ke atas, terlihatlah apar-apar tersusun dari batang perdu kayu sungkai. Dalam tradisi suku Pasir, setiap langit-langit rumah selalu dibuat apar-apar untuk menyimpan barang dan sebagainya, seperti lanjong, tengkalang, jaring jerat payau atau rusa dan lainnya. Namun, setelah apar-apar itu digeledah, lagi-lagi tidak ditemukan sosok Panglima Sentik, yang ada hanya banyak tumpukan jaring jerat rusa. Tapi Belanda tidak menyerah, saat matanya tertuju pada susunan lanjong kecil yang banyak dan ada sebuah kirai, lanjong raksasa, di tengah apar-apar rumah itu. Ternyata benar, Panglima Sentik duduk di dalam kirai itu. Dia pun langsung dibawa turun ke lantai rumah dan diinterogasi oleh kedua pemimpin pasukan Belanda. Saat hendak dibawa ke Tanah Grogot, Panglima Sentik menolak. Selanjutnya, Tung yang fasih berbahasa Pasir ikut membujuk Panglima Sentik agar menyerah saja, kalaupun dipenjara akan ringan hukumannya. Namun, Panglima Sentik tidak percaya. Dia yakin bahwa itu hanyalah tipu muslihat Belanda. Tung terus membujuknya, bahwa jika sampai dibawa ke Tanah Grogot pasti dihukum gantung, seperti yang dialami Panglima Kesultanan Banjar Demang Lehman dan Panglima Batur, Panglima suku Dayak Bekumpai. Tapi Panglima Sentik tetap teguh pada pendirian. Panglima Sentik menolak menyerah dan tidak mau dibawa ke Tanah Grogot. Dia sempat menghardik dan mencaci maki Tung yang dianggapnya sebagai pengkhianat terhadap rakyat Pasir. Meski dalam keadaan tak bisa berdiri karena sakit di paha kanan, dia mencoba merampas pedang yang terselip di pinggang salah seorang komandan pasukan Belanda. Namun usahanya gagal karena terlebih dulu ditembak dan tewas di tempat.
Konon senjata itu berpeluru emas yang memang telah disiapkan untuk melumpuhkan kesaktian Panglima Sentik. Setelah pasukan Belanda meninggalkan jasad Panglima Sentik di halaman rumah itu, keluarga beserta penduduk kampung Mendik berbondong-bondong melayat. Panglima Sentik dimakamkan di pemakaman kampung Mendik, yakni sebuah tempat bernama Pulau Payo Bawen, Pulau Bain, sekarang bernama Desa Mendik, Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir. Panglima Sentik memiliki seorang istri bernama Ripah, sedangkan suami Ripah atau Ine Rayon yang pertama meninggal dunia, namanya Dondo Ukarena. Dari perkawinan Ripah dengan Dondo Ukarena dikaruniai anak satu, bernama Genjo Rayon. Kemudian anak tiri dari Panglima Sentik itu memiliki anak bernama Taje. Jadi, Panglima Sentik tidak memiliki keturunan. Pada 1971, makam Panglima Sentik di Pulau Payo Bawen digali dan dipindahkan Pemkab Pasir ke Taman Makam Pahlawan Dayataka di Tanah Grogot, Tanah Pasir. Orang yang ditugaskan menggali makam Panglima Sentik bernama Jelani alias